Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayun Dikpermata Surya Ramadhani, biasanya dipanggil Tata. Saya dari Prodi Destinasi Pariwisata Universitas Erlangga dengan NIM 422221067. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang enkulturasi dan sosialisasi budaya. Sebelum memasuki pembahasan apa itu enkulturasi dan apa itu sosialisasi budaya, saya ingin bercerita sedikit. Kita atau manusia dulunya pada saat awal mula hadir dalam dunia ini kan terakhir dengan bayi ya, dengan wujud bayi, yang dimana bayi atau mereka ini itu tidak tahu apa-apa gitu, yang nggak tahu tentang konsep dunia itu gimana, yang nggak ngerti, nggak bisa berbicara, nggak bisa berjalan gitu, nggak bisa berbahasa, komunikasi, kan masih bayi. Tetapi pada pertumbuhan atau bayi ini tumbuh menjadi anak kecil, remaja, dewasa, dan menjadi tua, itu mereka secara otomatis menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan budaya di lingkungannya dan pendidikan yang ia dapat gitu. Nah, proses perkembangan manusia ini dalam budaya itu biasanya disebut dengan enkulturasi. Nah, dari pembahasan ini saya akan masuk ke dalam pembahasan apa itu enkulturasi sendiri. Enkulturasi, dilihat dari prosesnya, itu merupakan proses sosial yang dilakukan oleh individu atau manusia dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran dan sikapnya terhadap adat istiadat, norma, adat, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaan di lingkungannya itu sendiri. Agar lebih memahami tentang apa itu enkulturasi, saya akan menyampaikan atau memberitahukan enkulturasi menurut 4 ahli, yaitu Haviland, Talcott, Adamson, dan Herskovits. Menurut Haviland, enkulturasi adalah pendidikan ditinjau dari pembelajaran yang bersumber dari kebutuhan sehari-hari manusia seperti sandang, pakan, pangan, dan perlindungan. Nah, adat atau kebiasaan dalam hal tersebut akan membentuk perilaku serta kepribadian anak di masa mendatangnya. Lalu untuk Talcott, dilansir dari Southern Nazarene University, Talcott person menganggap bayi adalah orang yang tidak berbudaya dan bersosialisasi, yang kemudian melakukan enkulturasi untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, terus sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan mereka itu menjadi anggota masyarakat yang berfungsi. Dan yang ketiga, menurut Adamson Hobel, beranggapan bahwa enkulturasi adalah proses mempelajari, menginternalisasi, dan mengenkulturasi budaya secara disadari maupun tidak disadari. Lalu yang terakhir, M.J. Herskovits. Dalam buku berjudul Sosiologi dan Antropologi Pendidikan tahun 2017 menyebutkan, menurut M.J. Herskovits, enkulturasi adalah suatu proses bagi seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, mempelajari seluruh kebudayaan masyarakat. Nah, setelah mempelajari budaya, orang tersebut akan menyesuaikan alam pikirnya dengan kebudayaan lingkungannya. Sekarang, saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang apa saja enkulturasi itu. Dia dari gambar ini. Nah, dari gambar ini sendiri kan terlihat nih dari bayi, terus menjadi anak kecil, remaja atau dewasa, itu menjadi orang tua. Nah, jadi enkulturasi ini tuh bisa dibilang prosesnya tuh melewati suatu habitasi gitu, pembiasaan diri pada kebudayaan-kebudayaan baru yang muncul di lingkungan sekitar. Biasanya enkulturasi ini tuh ditanamkan sejak kecil, sejak kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Nah, dari enkulturasi ini sendiri kan ada 4 nih adat, norma, nilai, dan aturan. Yang pertama dari adat. Nah, adat istiadat itu sendiri kan merupakan suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun, yang dilakukan secara berulang dan biasanya menjadi ciri khas gitu dari suatu daerah itu sendiri. Contohnya enkulturasi adat gitu ya, dilihat dari adat Jawa gitu. Di Jawa itu ada yang namanya tradisi Tedak Sinten. Nah, itu dari dulu udah ada, tapi sampai zaman modern sekarang masih dijumpai gitu loh upacara Tedak Sinten ini. Lalu untuk yang kedua, norma sendiri itu adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dan sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat serta memiliki batasan wilayah tertentu gitu. Jadi enkulturasi norma ini tuh biasanya dibagi dua, norma kesusilaan dan norma kesopanan gitu. Yang ketiga, nilai, enkulturasi nilai. Nah, maksudnya ini enkulturasi dengan orang tua menyampaikan kepada anaknya tentang mana yang baik dan buruk gitu, keputusan yang baik atau keputusan yang buruk itu yang mana, dan memberitahukan kalau ini tuh hal baik dan ini tuh hal yang jahat atau buruk gitu. Untuk yang keempat, aturan. Enkulturasi aturan ini jadi orang yang lebih tua atau orang tua itu memberitahukan kepada anaknya bahwa kehidupan kita itu mempunyai aturan gitu loh, yang dimana itu tidak boleh dilanggar. Contoh enkulturasi selalu ada dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hal yang paling mendasar atau kelihatan yang menjadi contoh enkulturasi itu adalah bahasa. Jadi seseorang akan tumbuh dengan bahasa ibu atau bahasa yang pada saat dia bertempat tinggal gitu. Misalnya seseorang yang tumbuh di Indonesia akan bisa berbahasa Indonesia, ataupun orang tersebut juga hidup dalam suku tertentu, misalnya di Surabaya, dimana itu dia suku Jawa, akhirnya dia bisa berbahasa Jawa gitu. Contoh yang kedua adalah ibadah. Banyak misalkan waktu kecil kita tuh diajarkan untuk beribadah seperti sholat gitu. Nah, dari proses ini pun itu kayak merupakan proses enkulturasi. Jadi setelah besar nanti akan terbiasa dengan tata cara beribadah yang telah diajarkan dari orang tua kita pada saat kecil itu.
Sosialisasi budaya. Setiap masyarakat itu mempunyai kebudayaan yang secara kontinu akan ditaati atau diajarkan ke generasi berikutnya, secara sadar atau tidak sadar, secara terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, masyarakat ini melalui anggota-anggotanya akan mengajarkan dan mewariskan kebudayaannya pada generasi berikutnya. Nah, biasanya proses mengajarkan inilah yang disebut sebagai transformasi budaya atau bisa dibilang sosialisasi budaya itu sendiri gitu. Dalam proses belajar kebudayaannya, manusia itu tidak melulu untuk menurut atau menerima apa saja yang diberikan kepada generasi atasnya, tetapi mereka atau manusia ini menggunakannya dengan daya nalarnya untuk memahami, menyelami, memilih, dan melaksanakan apa yang menurut pandangan mereka sendiri itu baik. Jadi, bisa saja yang ia lakukan itu sedikit berbeda atau berbeda sama sekali dengan yang diajarkan oleh kebudayaan atau masyarakatnya. Nah, perbedaan ini awalnya bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat itu. Namun, jika kemudian dapat saling menyesuaikan diri, konflik itu ya tidak akan terjadi gitu. Demikian juga cara seseorang dalam mengekspresikan emosinya. Nah, ekspresi ini tuh juga terbentuk melalui proses sosialisasi. Meskipun ekspresi emosi, datar, marah, sedih, terkejut adalah ekspresi universal, tetapi ada aturan tersendiri yang mengajarkan bagaimana ekspresi tersebut ditunjukkan. Seperti orang Jepang, itu sangat dilarang untuk menunjukkan ekspresi yang negatif di depan umum. Bertolak belakang dengan orang Amerika yang menganggap wajar menunjukkan ekspresi-ekspresi negatif di depan umum, jadi bebas gitu. Nah, dari contoh Jepang dan Amerika ini sendiri itu udah terlihat kan perbedaan yang diajarkan atau sosialisasi budaya yang diajarkan dari dua negara ini sendiri. Contoh dari Indonesia sendiri itu kita bisa ambil dari orang Solo. Orang Solo itu terkenal dengan orang yang halus, tenang, rapi, lemah lembut gitu kan. Nah, sebenarnya hal itu merupakan hasil dari proses sosialisasi melalui pemberian ganjaran pada proses-proses tertentu dan hukuman atau kecaman pada respon-respon lainnya. Seperti biasanya orang tua yang berada di Solo itu pernah mengajarkan kepada generasi selanjutnya kayak seperti ojo gerusa-gerusu, orang kenal unggah-ungguh, jadi kayak tidak kenal sopan santun. Nah, dari proses belajar yang terjadi secara berulang-ulang dan secara terus-menerus itu terwariskan gitu. Nah, ini tuh menjadi kebiasaan yang pada akhirnya menjadi ciri khas kepribadian pada masyarakat Solo itu sendiri gitu. Jadi awalnya ini dari generasi yang dulu-dulu yang mengajarkan kalau jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa jadi manusia, terus orang kenal unggah-ungguh harus sopan, jangan menjadi orang yang tidak kenal sopan santun. Nah, ini tuh akhirnya menjadi kebiasaan dari masyarakat Solo itu sendiri gitu. Nah, akhirnya kebiasaan-kebiasaan ini menjadikan ciri khas dari masyarakat Solo itu sendiri. Untuk yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan yang terdapat dalam video ini. Nah, pertama adalah enkulturasi. Nah, enkulturasi itu merupakan proses pengenalan seseorang dengan budaya atau kebudayaannya yang berlaku dalam masyarakatnya. Lalu yang kedua, sosialisasi itu merupakan pengenalan seseorang terhadap lingkungan sosial atau masyarakatnya. Perbedaan ini sebenarnya untuk kepentingan penelaah ilmu pengetahuan, karena sebenarnya antara enkulturasi dan sosialisasi yang dipelajari adalah sesuatu yang sama dan merupakan sesuatu yang menyatu atau integral di masyarakat. Jadi, apa yang diwariskan atau yang diajarkan dalam sosialisasi merupakan sesuatu yang diajarkan pula dalam enkulturasi. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.